Saya ingin share apa yang saya tahu sederhana sekali, tapi mungkin yang paling susah dimengerti. Wah, itu aneh kan? Sesuatu yang sangat sederhana, tapi mungkin yang paling susah dimengerti. Jadi mungkin saya akan memilih ayat yang kelihatannya nggak ada hubungannya dengan apa yang bakal saya bahas, tapi kemudian kita akan menemukan hubungannya setelah itu. Saya ingin membahas tentang pencobaan, tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa begini, di dalam saudara itu ada realita Kristus. Realita ini yang paling sering gagal dimengerti oleh orang. Makanya ada agama, makanya ada aturan-aturan dari luar yang dipaksakan masuk ke dalam. Padahal sebenarnya seandainya semua kita mengerti di dalam kita ada realita itu, agak berbeda kita akan memandang kehidupan ini. Nah, mari kita baca ayatnya, kita akan membaca dari kitab Yakobus pasalnya yang ke-1, Yakobus yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus ini sebelum kita membacanya saya beritahu dulu siapa dia. Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus. Jadi dia disebutlah saudara kandung Yesus karena dia lahir dalam satu kandungan dengan Yesus. Mereka cuma beda bapak aja. Yakobus ini adalah anak dari Yusuf, tukang kayu dari Nazaret itu. Sedangkan Yesus tentu sudah tahu benihnya bukan dari Yusuf, benihnya dari Bapa di sorga, dari Roh Kudus. Yakobus ini memang pada awalnya dia adalah seorang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, dia kemudian terlibat dalam kelompok kepemimpinan di gereja mula-mula. Bahkan Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Kalau sudah baca di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ada nama Yakobus. Kalau sudah baca di kitab Galatia, Alkitab bilang Paulus berjabat tangan dengan Yakobus. Yang dimaksud Yakobus di situ bukanlah Yakobus saudara Yohanes, anak-anak Zebedeus, tapi Yakobus saudara Yesus. Jadi sudah mesti tahu penulis kitab ini adalah Yakobus. Siapa Yakobus ini? Yakobus ini adalah seorang tokoh Kristen abad awal yang merupakan pemimpin gereja mula-mula yang mazhab teologi Yahudinya sangat kuat. Bahkan dia adalah seorang yang sangat kalau saya pakai istilah garis keras untuk memutuskan bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul sama orang kafir. Bisa dibayangkan dia. Makanya kalau sudah pernah dengar cerita Petrus lagi makan sama orang yang tidak percaya, orang kafir, kemudian pengikut Yakobus lewat. Petrus kemudian tidak makan sama orang kafir karena Petrus takut pada pengikut Yakobus. Sebab pengikut Yakobus ini adalah pengikut yang sangat keras, aturannya, aturan hukum Tauratnya sangat keras. Nah, Yakobus ini kemudian setelah melewati banyak proses tentunya menulis kitab Yakobus. Kalau saudara mengetahui kitab Yakobus secara menyeluruh, tema dari kitab Yakobus itu adalah kedewasaan rohani sebenarnya. Makanya Warren Wiersbe menulis bahwa kitab Yakobus punya tema adalah growing in Christ. Ya, mature in Christ. Nah, ini yang disodorkan oleh Yakobus. Aneh banget dia memulai kitabnya dengan mengatakan ini pada kita sekalian. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Berarti ini memang ditulis khusus untuk orang yang ada di luar Yerusalem, bukan untuk orang yang ada di dalam Yerusalem. Saudara-saudara, kuanggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, kita mulai dengan membahas begini. Berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kata pencobaan di situ itu datang dari kata bahasa Yunani yang namanya paresmos, yang punya pengertian sebenarnya testing the surface to know what in the inside.
Itu kata pencobaan itu begini, mencoba bagian luar untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Kata ini sebenarnya adalah kata yang kemudian dipakai dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan istilah examination. Exam, ujian, itu kata yang dipakai di dalamnya. Sebelum saudara bingung bahwa di sini dia berkata berbahagia, sementara saudara doakan doa Bapa kami, bunyinya berkata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebelum saudara bingung dari kedua kata tersebut, saya buat seimbang dulu sebab kata itu di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13 yang Yesus doakan, ajarkan kepada kita doa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan itu berbicara, jangan keluarkan konteksnya. Bahwa cobaan terbesar kita adalah tidak mengampuni. Maka dia berkata ini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baru muncul kata itu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, baru lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, berarti cobaan-cobaan yang membawa kepada kejahatan bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan adalah testing yang mengetahui apa yang di dalam kehidupan kita. Paham bedanya ya? Jadi Yesus tidak membantah apa yang dikatakan oleh Yakobus, dan Yakobus tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita untuk doakan. Yuk kita mulai dengan sebuah statement yang aneh sebenarnya. Berbahagialah kalau kita dalam pencobaan. Mengapa berbahagia? Sebab ternyata fakta yang pertama, prinsip yang pertama begini. Berbahagialah kalau kita dicobai karena begini. Itu berarti kita ada isinya, itu maksudnya. Amin. Amin. Kalau saudara nggak ada isinya, tidak perlu dicobai, percayalah. Ngapain dicobai? Lo nggak ada isinya. Kita masuk dalam pencobaan itu hanya untuk memberi bukti bahwa di dalam kita ada sebuah realita yang tidak bisa dicuri dari kita, yang tidak bisa digantikan dengan apapun, dan realita itu adalah realita kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Realita pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu ada di dalam kita, maka yang terjadi adalah testing perlu datang untuk proof apa yang ada yang di dalam kita supaya kelihatan keluar. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah ikut ujian SD gitu? Pernah? Cuma tanya saja. Siapa tahu saudara lupa. Ujian SMP, SMA, S1, S2, S3, S lilin. Oke, terserah ujian S saudara, tapi ini pernah nggak terjadi waktu saudara ada dalam ujian, saudara baca soalnya, tiba-tiba saudara berkata begini, I have an idea, saya punya ide, saudara pergi ke guru saudara, kemudian saudara berkata begini, Pak tolong isikan buat saya. Kira-kira dosennya kaget gak? Pasti kan berkata gini, makan apa kamu tadi pagi? Sebab tidak ada orang dalam kondisi ujian akan meminta gurunya untuk mengisikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mengapa tidak? Sebab pada saat ujian guru dilarang berbicara. Betul? Di saat ujian guru dilarang membantu. Betul? Di saat ujian guru akan berkata begini, this is your time. Kalau kamu nggak tahu itu berarti begini, selama berminggu-minggu, berhari-hari saya mengajar di depan kelas, you do not get it. Kamu tidak menangkapnya, kamu tidak mengertinya. Nah ini, boleh saya beritahu pada saudara, kata pengertian itu mahal sekali. Saya ulangi dulu, kata pengertian itu mahal sekali. Saya sadar, kalau saudara mengerti apa yang saya sampaikan, belum tentu saudara mengerti apa yang dimaksudkan oleh penyampaian saya. Saya yakin sekali. Saudara paham apa yang saya maksudkan? Belum tentu kalau saudara mengerti apa yang saya katakan, saudara telah memahami apa yang dimaksudkan. Sebab ternyata begini, pengertian itu hanya kita peroleh kalau sudah ada sesuatu di dalam kita. Saya sebut dengan alasan untuk mengerti. Saya sudah bilang, gampang tapi susah. Betul ya? Karena begini saudara, ada banyak orang duduk dengarkan khotbah minggu demi minggu, kelihatannya mereka mengerti,
tata bahasanya mereka paham, intensinya mereka paham, tapi mereka tidak memiliki realita di dalam mereka untuk dapat mengaplikasikan apa yang mereka terima. Sudah? Oke. Saya kayaknya sudah berhasil membingungkan saudara. Jadi saya tahu sekarang, saudara harus ikuti saya baik-baik, sebab inilah sebenarnya yang saya sebutkan bahwa tidak semua orang mendengarkan firman Allah dan dia mengerti. Tidak semua orang mendengar firman Allah dan dia paham. Sebab prinsipnya begini, saudara cuma mendengar dalam kotak agama. Di dalam saudara nggak ada realita Kristus yang akan menjadi alasan pengertian itu terjadi. Saya beri bukti boleh? Boleh saya beri bukti? Yuk, mari kita akan baca perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-13 itu berisi perumpamaan. Nah, saya tidak perlu saudara buka saja di Alkitab saudara, nanti saya akan call baca di mana. Tapi Matius 13, saya mau tarik dulu perhatian saudara untuk hal ini. Yesus mengajar menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah ilustrasi. Kalau dia menggunakan metode ilustrasi, tujuannya adalah supaya orang yang mendengarkannya mengerti. Tapi metode yang kedua dia menggunakan apa? Perumpamaan. Kalau Yesus menggunakan perumpamaan, tujuannya adalah supaya yang tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Saya ulang ya. No, you have to know this. Supaya sudah jangan marah ketika satu saat, kenapa saya nggak ngerti-ngerti ya? Pasti Tuhan nggak adil. Bukan Tuhan nggak adil. Tuhan mau sudah sadar apa yang ada di dalam saudara itu jauh lebih penting daripada informasi yang saudara baca di luar. Kenapa orang gampang disesatkan oleh buku yang dia baca? Karena realitanya nggak ada di dalam, nggak ada realita di sini. Nah, saya mau kita baca dulu ayat ini. Kita baca dulu ayat ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Nah, bear in mind, dia baru saja menyampaikan satu perumpamaan. Pada seorang penabur menabur benih, ada yang jatuh di jalan, kemudian jatuh di pinggir jalan, kemudian diambil oleh burung di udara. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh sebentar, panas datang, layu. Ada yang jatuh di tengah semak belukar, terhimpit oleh semak belukar, mati benihnya. Yang keempat, jatuh di tanah yang baik, kemudian berbuah 40, 60 dan 100 kali lipat. Itu ceritanya, betul ya? Kemudian Yesus diam, muridnya datang kepada Yesus. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? On my surprise, coba lihat ayat yang ke-11. Aneh banget jawabannya. Ayat yang ke-11 boleh? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk apa? Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka apa? Tidak. Siapa kepadamu ini? Murid-muridnya. Kepada orang banyak? Tidak. Nah, baru muncul ayat yang ke-12. Ini termasuk salah satu ayat yang sukar di Alkitab. Sebab ayat ini unik sekali. Coba ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang tahu bahwa ayat ini ayat susah? Berarti kan pertanyaannya gini, punya apa dan tidak punya apa, kan begitu maksudnya. Apa yang tidak dipunyai dan apa yang dipunyai. Nah, menurut apa yang kita baca dalam seluruh cerita itu adalah, yang mempunyai itu tergolong murid-muridnya itu adalah orang-orang yang punya realita Kristus di dalam mereka. Kalau saya pakai bahasa ini, orang-orang yang punya realita kerajaan di dalam mereka. Orang-orang yang Kristus memang jelas-jelas secara real memerintah kehidupan mereka. Nah, saya mau stop dulu di sini. Kalau saudara belum punya realita itu, maafkan, saudara masih dalam ranah agama. Dan boleh saya beritahu kepada saudara, tidak ada harapan pertumbuhan bagi saudara. Kalau saudara tidak punya realita di dalam ini, tidak ada harapan pertumbuhan bagi saudara. Saya keras aja bilang pada saudara, saudara boleh dengar khotbah minggu demi minggu, tapi kalau realita pemerintahan Kristus tidak ada dalam saudara, itu berarti
Itu yang dia bilang tadi. Semua yang saudara miliki diambil dari saudara. Saya habis share ini kepada jemaat yang saya miliki. Mereka menangis. Sebab saya beritahu buat mereka, saudara pikir Tuhan dengan murahkan kasih pengertian seperti orang lepas pengertian di pinggir jalan? Sorry, enggak semudah itu. Sebab kalau kamu tidak punya pemerintahan Kristus yang nyata dalam diri saudara, apapun yang disampaikan firman Tuhan pada saudara, tidak akan ada satupun yang saudara mengerti. Sebab realita di dalam kita tidak bisa ditipu, tidak bisa ditutup dengan bungkus agama, tidak bisa dirubah dengan semua liturgi, tidak bisa digantikan dengan semua perbuatan baik kita. Sebab realita itu adalah realita Kristus berdiam dan memerintah dalam hidup saudara. Masih bisa ikuti saya? Masih ya? Boleh? Kita lanjut lebih jauh lagi. Nah, realita ini yang perlu muncul keluar. Sebenarnya kalau sudah baca, coba kita lihat artinya kali ya. Artinya kali lebih bagus kita lihat. Coba kita lihat dulu. Benih yang dimaksud itu apa sebenarnya? Coba kita baca langsung ayat yang ke-19. Saya tidak perlu baca selebihnya. Makanya orang Yahudi itu tahu nggak? Yesus bicara pada mereka, mereka dengar tapi tidak mengerti. Mereka melihat tapi tidak paham. Mengapa mereka tidak paham? Karena satu-satunya bangsa di dunia ini yang menolak Yesus atau Tuhan sebagai Raja, itu orang Israel. Read your Bible carefully. Orang Israel tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai Raja mereka. Sejak awal Tuhan mau jadi Raja pada mereka. I can prove you. Makanya kalau orang yang berkata begini, Israel sekarang ada kerajaan Allah, saya bilang gak ada lagi. Sampai sekarang bangsa Israel tidak jadikan Tuhan sebagai Raja. Haleluya, gereja jadikan Tuhan sebagai Raja. Pertanyaannya, saudara jadikan Tuhan sebagai Raja? Oh, itu harus ada realitanya di sini tuh. Itu tidak bisa cuma ngomong aja. Itu nggak bisa cuma sekedar sandiwara agamawi, nggak bisa. Itu harus real dalam diri saudara. Oke, saya lanjut ya. Kalau saudara baca ayatnya ke-19 diberitahukan kepada kita. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang apa? Jadi benih itu adalah apa? Firman tentang apa? Firman kerajaan kalau saya sebut begitu. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bilang dulu mengerti. Jadi kalau saudara tidak mengerti, dirampas milik saudara. Itu yang dijelaskan di ayat 12 tadi. Siapa yang tidak punya apa? Kepadanya diambil. Halo? Paham ya? Oke. Sebenarnya tanah yang baik apa sih keistimewaannya? Saya tidak perlu bahas dua yang lain sebab panjang kalau saya bahas itu. Misalnya ayatnya yang berikut akan menjelaskan kepada saudara tentang di tanah-tanah yang berbakti. Ini orang dengar firman Tuhan, belagak mengerti, terlalu semangat. Makanya gini, kalau dengar firman Tuhan, jangan ditepukin tangan dulu. Kita karismatik paling latah tapi paling bodoh. Kita tepukin tangan senang banget, padahal nggak ngerti tuh, pulang nggak ngerti juga. Tepukin tangan aja. Why? Karena mereka terlalu senang, tapi Alkitab bilang apa? Tidak berakar. Begitu matahari datang, selesai. Nggak ada sisa dari benih itu. Yang ketiga adalah jatuh di tanah yang apa? Tanah yang semak duri. Semak duri dibilang ada dua itu. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Pak, kekayaan sering menipu, hati-hati. Kekhawatiran dan apa? Tipu daya kekayaan. Nggak salah kaya, tapi jangan ditipu oleh kekayaan. Oke, saya tidak perlu bahas itu, benih mati. Yang keempat dibilang ini, jatuh di tanah yang baik. Mau lihat tanah yang baik kayak apa? Coba turun ke bawah lah. Coba kita lihat ayatnya yang ke-22. Coba kita lihat ayat yang ke-22 langsung. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-22, boleh kah? Ayat 19, sekarang ayat 22 boleh? Masih belum? Sudah? Oh di situ masih belum? Di sini sudah. Yang ditaburkan di tengah semak duri orang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan apa? Tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Coba dengar ini. Ialah orang yang apa? Yang mendengar firman itu dan apa? Sederhana kan? Dan apa? Mengerti. Bilang dulu mengerti. Nah kata itu yang dimaksud dengan itu. Mengerti itu. Pak, kenapa dibikin susah? Bukan dibikin susah. Kita terlalu terbiasa merasa mengerti tapi tidak mengerti. Kita terbiasa di gereja merasa tahu tapi nggak tahu.
Salah satu kritik terbesar atas apa yang saya khotbahkan begini, khotbahnya susah. Tahu nggak saya tanya anak yang paling bodoh di jemaat saya, khotbahnya Pak Jonathan paling gampang dimengerti. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti? Sebab isunya bukan intelektualnya, isunya realita di dalam saudara yang mengerti apa yang disampaikan. Sebab kata mengerti di situ itu berasal dari bahasa Yunani yang unik. Saudara bisa bukalah, kan ada Olive Tree Bible, cek bahasa Yunani-nya. Bahasa Yunani datang dengan kata ini, siniemi. Siniemi ini punya pengertian begini, bukan cuma mengerti, tapi saudara ini saudara memiliki kemampuan untuk menyambungkan pengertian saudara dengan segala keadaan. Kata siniemi itu dipakai untuk seorang yang baru belajar jurus karate atau jurus ilmu bela diri. Ya tak? Dia belajar ilmu bela dirinya, kemudian dia terapkan dalam semua pertandingan dengan lawan yang berbeda dan dia berhasil. Itu artinya siniemi. Artinya gini, dia bisa mengaplikasikan kebenaran yang dia dapat diterapkan kepada segala keadaan. Itu baru namanya mengerti. Kita lucu, dalam keadaan senang kita oke, begitu susah kita menghujat Tuhan. Nah, ada yang salah di pengertian berarti kan? Kita susah, waktu ada orang yang kemudian berkata pada kita, diberkatilah engkau, kita senang banget. Ketika ada orang berkata ini berbahaya kalau kamu gak berdoa baik-baik, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Kita kemudian berkata, mana bisa? Kan? Terus kita kaget. Zaman ini orang berkata begini, radical grace. Tuhan mengasihimu, kamu bikin apa aja Tuhan tetap mengasihimu. Terus dia lupa bahwa grace itu memang radikal, tidak perlu tambah radikal di depannya, memang grace sudah radikal kan gitu maksudnya. Yang parahnya adalah kata Tuhan mengasihimu itu dan Tuhan yang sama, dia nggak cuma datang bawa grace, dia bawa truth. Kan? Dan mari saya beritahu saudara, nobody can handle truth. Only love can handle truth. Boleh saya tanya, can you handle the truth? Bisakah saudara mengatasi kebenaran? Bisa nggak saudara terima kebenaran? Oh, saya temukan jangankan kebenaran yang ada di luar kita. Kebenaran tentang kita aja, kita nggak sanggup biasanya mengerti. Sebenarnya ini terjadi di Bandung loh, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Terjadi di Bandung, 15 tahun yang lalu loh ini. Saya datang ke Bandung, ketemu pasangan suami istri yang sudah menikah 30 tahun. Baru terbongkar, ternyata suaminya punya simpanan selama 12 tahun. Istrinya tidak bisa handle the truth. Istrinya nggak mau makan, nggak mau minum. Sebab dia berkata begini, suami saya baik loh Pak Josi. Dia tidak bisa handle kemunafikan dong. Ternyata dia tidak bisa handle the truth. Hey, hello, kalau kita tidak bisa handle the truth, waktu kemudian fakta nyata dibukakan di hadapan kita tentang siapa kita, tentang siapa orang dekat kita, masih bisa nggak pengampunan terjadi? Masih bisa nggak tetap kasih kita nyatakan pada orang lain? Karena sometimes we cannot handle the truth. Generasi kita terlalu ditipu dengan pengajaran ini. Do anything, God is love. God will never get angry to you. You know what I mean? Just do it. Hey, baca Alkitab baik-baik. Kenali Tuhan saudara. Iya dong. Dia grace but also truth. Seimbang dalam pendekatannya. Saya selalu ulangi, katakan berulang-ulang, kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara. Kasih karunia memberikan kemampuan pada saudara untuk melakukan tanggung jawab saudara. Jangan dibalik pemahaman hal tersebut. Nah masalahnya kita tuh gini, pengertian kita nggak nyampe. Mengapa tidak sampai? Realita di dalam kita nggak ada. Nah haleluya. Ujian itu bagus. Bilang dulu ujian bagus. Ujian bagus untuk membuktikan bahwa di dalam kita ada sesuatu. Di dalam kita ada realita itu. Di dalam kita ada benih kerajaan. Realita itu adalah firman kerajaan. Sekarang pertanyaannya, ada enggak firman itu dalam saudara? Saya membacanya Pak, it doesn't matter whether you read it or not. Adakah di dalam saudara enggak? Menjadi reda daging enggak pada saudara? Kalau enggak, saya yakin saudara perlu digoncang. Makanya kan begini, kenapa orangnya enggak sungguh-sungguh kok tetap tenang-tenang aja? Kita yang sungguh-sungguh kok mengalami goncangan. Ya karena dia enggak ada isinya. Ngapain digoncang? Ngapain digoyang?
Tapi setiap orang yang punya isi itulah yang kemudian digoncang. Tujuannya adalah begini, supaya reveal yang ada di dalam. Makanya Alkitab bilang kepada kita hal ini. Begitu cobaan datang, selalu akan menghasilkan kata ini, ketekunan. Ketekunan itu bahasa yang unik, saudara. Jangan kira ketekunan cuma kerja keras. Ketekunan itu begini, ketekunan itu implikasinya kepada setia pada yang dipercayakan kepada kita sampai akhir. Ketekunan itu bukan cuma sekedar berjalan biasa. Dia berjalan menghadapi tantangan. Dia memulai, dia mengizinkan proses dan menyelesaikannya, itu tekun. Tekun tidak menyerah pada proses. Tekun terus melakukan proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Prinsipnya adalah ini. Kalau di dalam saudara ada benih kerajaan itu, itulah yang akan memampukan saudara. Terus sampai kemudian itu muncul keluar. Makanya begini, saudara-saudara sekalian, tolong kalau saudara cuma datang ke jemaat ini hanya sebagai pendengar dan simpatisan, masuklah lebih dalam. Supaya dalam saudara pun terpengaruh. Kalau cuma luar saudara yang terpengaruh, kasihan banget saudara. Bahayanya generasi kita adalah merasa kalau datang sudah ke gereja udah berhak masuk surga gitu loh maksudnya. Atau sudah berhak seluruh berkat yang dia miliki. No. You have to experience reality of God. Saudara harus mengalami dulu realitas di dalam sini. Kalau itu enggak ada, sorry. Saudara bakal tersapu di akhir zaman. Sebab yang di luar nanti agak mirip-mirip. Agak mirip-mirip. Kan susah membedakan yang benar sama yang salah sekarang. Semuanya menyamar dengan cara yang sangat bagus. Penyesatan bakal lebih banyak satu ketika. Siap enggak saudara? Sebab yang real itu, pengertian itu ada di dalam kita. Itu yang perlu bertumbuh. Itu yang perlu berkembang. Itu yang perlu menjadi sesuatu yang penting. Kita buka sekarang ayat yang saudara sudah pasti tahu, udah biasa banget. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 tentang pencobaan. Masih tentang pencobaan. Prinsip yang pertama saya sudah bilang buat saudara bahwa mengapa saudara dicobai, prinsipnya begini, karena saudara ada isinya. Itu prinsip. Jadi sekarang ini, kalau saudara nggak ada isinya, tidak usah ada pencobaan, tidak perlu. Sama seperti orang yang tidak pernah belajar, tidak perlu dites. Ya kan, buat apa dites orang yang tidak pernah belajar? Di sekolah, di tempat di mana saya mengajar, saya bilang kalau kamu tidak pernah belajar, kamu tidak perlu dites. Karena percuma. Tapi saya jenius, maafkan. Pengetahuan model yang seperti itu adalah pengetahuan tingkat bawah. Pengetahuan yang satu ini adalah, nanti saya akan tunjukkan pada saudara apa itu. Saya sebut dengan hikmat Allah. Itu beda. Tapi coba kita dulu baca 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Langsung lompat saja ayatnya yang ke-13. Ayat favorit saudara kan. Ini ayat favorit. Seru banget, kita suka kutip ayat ini tidak ngerti maksudnya, itu dia masalahnya. Ayat ini muncul dalam konteks ayat yang ke-11. Coba lihat ayat 11 dulu kita baca. Bahwa segala sesuatu menimpa bangsa Israel supaya menjadi pelajaran bagi kita kan. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana apa? Zaman akhir telah tiba. Baru ayat yang ke-12. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Pak, jangan menyangka-nyangka soal iman saudara kuat. Tolong. Jangan. Sangkaan itu adalah pengetahuan yang paling dasar. Ada 3 level pengetahuan kan. Yang pertama informasi dan asumsi. Itu level paling rendah. Informasi dan asumsi. Kita terima informasinya, kemudian kita berasumsi tentang apa yang kita terima. Itu normal. Semua orang bisa gitu. Sudah dengar khotbah saya, sudah bisa berasumsi, saya sudah tahu apa yang dia khotbahkan. Tapi hang on. Ada level yang kedua. Level yang kedua namanya kebenaran. Kebenaran itu adalah sebuah fakta yang disampaikan pada saudara. Itu penting saudara ketahui. Kebenaran memerdekakan saudara, betul? Salah. Kebenaran yang kamu ketahui yang memerdekakan kamu. Kalau kamu nggak tahu, enggak. Makanya kita bilang ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah sembarang, makanya mesti tahu kebenaran. Nah, baru level yang ketiga namanya hikmat. Hikmat ini sebenarnya adalah gaya hidup, bukan pengetahuan. Manusia cari pengetahuan, Tuhan mencari gaya hidup.
Beda kan? Manusia berupaya untuk embrace pengetahuan lebih banyak. Tuhan menghendaki gaya hidup. Masalahnya sekarang, apakah pengetahuan saudara telah menjadi gaya hidup saudara? Kalau enggak, saudara masih belum mengerti namanya. Itulah sebabnya kita harus sampai pada hikmat ini. Betul ya? Ayatnya yang ke-12 ini. Barang siapa menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia apa? Jangan jatuh. Sekarang ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Boleh kah? Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Bilang dulu. Prinsip yang kedua, semua pencobaan biasa. Gak ada yang luar biasa. Semua pencobaan adalah apa? Biasa. Jadi makanya kata Yakobus, berbahagialah kamu. Itu biasa kok. Biasa. Nah, terus kata yang kedua adalah ini, yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Saudara masih manusia, tidak akan lebih dari kekuatan saudara, percayalah. Ya, sudah. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu apa? Jadi ini prinsip sebenarnya. Tidak ada pencobaan atau masalah yang tidak punya jalan keluar. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Apa masalah saudara? Sudah ada jalan keluarnya. Sudah. Itu dia bilang. Tidak ada pencobaan apa? Yang tidak punya jalan keluar. Karena kita bilang pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Sudah ada berarti. Jadi begitu kita masuk dalam pencobaan, pasti ada jalan keluar. Gak ada yang tidak ada. Sudah ada. Jadi jalan keluarnya sudah tersedia. Masalahnya kenapa kita berputar-putar? Kembali lagi kepada pengertian itu. Bahwa mungkin kita tidak mengerti. Sehingga kita tidak bisa membuka kunci. Itu yang disebut dengan kunci pengertian ini penting sekali. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini prinsip sebenarnya yang saya mau sodorkan kepada saudara. Bahwa semua pencobaan bermaksud untuk menghasilkan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Semua pencobaan bermaksud untuk menghadirkan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan kepada saudara bahwa hikmat Allah bukan pengetahuan. Hikmat Allah itu adalah gaya hidup yang harus kita embrace. Semua gaya hidup itu dasarnya harusnya dari realita dalam kehidupan kita. Betul? Makanya kalau saudara baca di Yakobus 1 tadi ayatnya yang kelima, dia beritahukan pada kita bahwa kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat. Coba kita baca ulang lagi tadi ayat tersebut. Supaya jangan saudara salah mengerti ayat tersebut. Yakobus 1 ayat yang kelima itu dibilang. Tapi apabila di antara kamu ada yang apa? Bukan tidak punya hikmat. Bilang dulu, kekurangan. Kekurangan beda dengan tidak ada. Kurang, tapi ada. Halo? Kurang, tapi ada. Beda kalau enggak ada. Jadi kalau saudara kurang hikmat, Alkitab bilang kita bisa minta. Minta dengan iman. Dan tentang ini, khusus untuk hikmat ya. Khusus untuk hikmat. Percayalah ini. Tuhan tidak akan pernah menahan hikmatnya buat kita. Dia akan selalu berikan hikmatnya untuk kita. Sebab hikmat dari Tuhan inilah yang sebenarnya merupakan kunci kita dapat menemukan jalan keluar. Kunci untuk kita bisa menghidupi apa yang Tuhan mau. Hikmat Allah inilah sebenarnya yang saya sebut dengan realita di dalam kita. Dulu saya suka bingung dengan kata ini, budaya kerajaan. Sekarang saya yakin, budaya kerajaan itu adalah ketika hikmat Allah menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga tindakan kita seperti apa yang hikmat Allah bukakan kepada kita. Nah, dengarkan ini baik-baik. Hikmat Allah itu berasal dari bahasa Yunaninya apa? Sophia. Betul kan? Sophia. Pernah dengar kata ini enggak? Saudara yang belajar di university pasti menemukan kata ini. Kalau saya bilang kata ini filosofi, pernah tahu kata itu? Filosofi itu runtut berpikir kan harusnya.
Filosofi itu berasal dari dua kata ini, phileo dan sophia. Phileo adalah hubungan, sophia adalah hikmat. Jadi sebenarnya filosofi itu adalah hikmat untuk hubungan. Jadi harusnya filosofi itu adalah hikmat untuk hubungan. Harusnya seluruh runtut berpikir kita dipakai untuk hubungan. Dipakai untuk menciptakan sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera dengan orang di sekitar kita. Nah, stop dulu sebentar sini. Hikmat punya 3 sumber. Hikmat punya 3 sumber. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 15, itu beritahu pada kita, atau 14 dan 15, itu diberitahukan hikmatnya datang dari hikmat manusia, hikmat setan-setan, hikmat dunia, kemudian hikmat dari atas atau hikmat Allah. Coba kita lihat dulu, Yakobus pasalnya yang ketiga, itu. Tapi bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari apa? Setan-setan. Jadi ada 4 sources of wisdom. Yang pertama dari Tuhan, yang kedua dari dunia, yang ketiga dari itu nafsu manusia, yang keempat dari apa? Setan-setan. Nah, yang bedanya di sini adalah hikmat yang dari atas itu. Coba langsung lompat ayat yang ke-17. Kalau baca hikmat yang dari atas, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang ke-18, ditabur dalam 18, dan buah yang tidak dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kesimpulan, hikmat dari atas adalah pola hidup. Hikmat yang dari atas ternyata lifestyle. Inilah yang harusnya membudaya dalam kehidupan kita. Inilah harusnya yang kelihatan keluar. Saudara-saudara, satu saat saya yakin sekali, satu saat nanti ini penting buat saudara. Saya katakan ini untuk beritahukan pada saudara, mujizat terbesar nanti adalah ketika hikmat Allah tersedia buat saudara. Saya pelajari Alkitab, saya adalah orang yang percaya mujizat dari Tuhan. Tapi mujizat dari Tuhan itu tidak menentukan pertumbuhan saudara. Hikmat yang dari atas akan memberikan pertumbuhan bagi saudara. Hikmat yang dari atas inilah yang disebut dengan firman Allah. Saya akan akhiri khotbah saya untuk menceritakan kata ini pada saudara. Logos. Saudara tahu apa itu logos? Nah, logos itu istilah, itu bukan istilah Kristen. Logos itu adalah istilah sains. Siapa yang belajar sains di sini? Oke. Siapakah bapak sains modern? Kan gak enak pendeta yang ngajarin saudara. Tapi Google aja. Bapak sains modern itu namanya Heraklitus. Heraklitus itu disebut bapak sains karena dialah yang mengatakan begini. Intisari dari seluruh dunia ini, semesta ini adalah perubahan. Apapun berubah dalam kehidupan ini. Dia yang mengatakan bahwa karakter perlu mengalami proses untuk perubahan. Itu sebenarnya Heraklitus. Nah, Heraklitus ini yang mendefinisikan seperti ini. Makanya yang menemukan kata logos itu adalah Heraklitus. Dia berasal dari Efesus. Makanya sudah tahu kan? Tahu nggak Injil Yohanes ditulis di mana? Efesus. Bukan di Patmos. Surat Wahyu ditulis di Patmos. Tapi Injil Yohanes ditulis di Efesus. Nah, listen to me carefully. Heraklitus ini yang berkata seperti ini bahwa the heart of science is observation. Bahwa intisari daripada sains adalah apa? Observasi, penelitian. Terus dia bilang ini, tujuan daripada penelitian itu untuk menemukan the reason why something happened. The reason why. Yang pimpin pujian tadi siapa namamu, Dek? Ya, terserah salah satu. Yang tadi, kayak yang cewek deh tadi. Ya, Sandy, kamu dari tadi bilang ini, Yesuslah alasannya. Sebenarnya, tahu enggak arti daripada logos? Itu dia itu. Jadi dia bilang ini, penyebab dari segala sesuatu terjadi itu namanya adalah logos.
Heraclitus memberi nama kepada penyebab dari segala sesuatu itu adalah apa? Logos. Jadi waktu Yohanes tulis Injil Yohanes itu, yang dia ingat adalah statement Heraclitus. Sebenarnya membaca Yohanes 1 ayat 1 bunyinya begini. Pada mulanya adalah alasan dari segala sesuatu. Alasan dari segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Dan alasan dari segala sesuatu itulah Allah. Makanya ayat yang ke-14 berbunyi, alasan dari segala sesuatu itu menjadi manusia. Dan diam di tengah-tengah kita. Hei, yang ada di dalam saudara itu adalah sumber dari segala sesuatu. Maka realita ini harus hidup dalam saudara. Maka jadi orang Kristen jangan cuma ke gereja biasa aja agamawi. Udahlah, udah berhenti fase agama, udah berhenti main agama sekarang ini. Setelah main realita kehidupan. Because who is in you is the reason why everything come to existence. Yang ada di dalam saudara itu alasan mengapa. The reason why. Itu ada di dalam saudara. Kan di dunia ini orang selalu mau mencari sebab dan akibat. Logos itu sebab. Jadi di dalam saudara ada sebabnya. Akibatnya adalah tindakan saudara. Saya meyakini banget kalau kita kaya dengan firman. Mujizat tidak perlu lagi. Karena saudara sudah hidup dalam mujizat. Pernah dengar nggak pernyataan Yesus? Saya dari dulu pengen tahu sebenarnya. Pernyataan Yesus ini apa sebenarnya? Waktu dia berkata begini. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Doa saya yang di dalam saudara akan bersinar lebih hebat. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you.